Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Rimuru Tempest, di mana di channel ini admin akan menceritakan alur cerita manhwa. Nah, sebelumnya, bagi teman-teman yang belum klik subscribe channel ini, silahkan klik subscribe dan jangan lupa klik tanda lonceng agar teman-teman mengetahui apabila admin mengupload video-video baru. Baiklah, admin kali ini akan melanjutkan cerita tentang seorang pemuda yang bernama Bam hanya mengenal dan menginginkan wanita yang bernama Rachel. Namun, wanita tersebut meninggalkannya masuk ke dalam menara demi mewujudkan impiannya. Nah, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita, saat Bam memasuki Shinsu untuk mengikuti ujian, Yuri yang melihat dari kejauhan berkata, "Meski aku setuju membiarkannya ke sana, sepertinya mustahil ia lulus dari ujian ini." Lalu Yuri berkata kepada Evan, "Hei pemandu rank A, apa kau tahu cara dia bisa menang melawan belut itu?" Lalu Evan berkata, "Sejujurnya, perbedaan kekuatannya terpaut terlalu jauh. Kini kita cuma bisa berharap pada keajaiban." Lalu Putri Yuri berkata, "Ternyata kau juga berpikir begitu." Lalu Evan berpikir dan berbicara di dalam hatinya. Sebenarnya, ada satu cara baginya untuk menang melawan belut itu. Satu-satunya cara baginya untuk lulus dari ujian ini adalah dengan melawan belut itu. Untuk belut yang lapar, anak muda itu sama sekali bukan lawan. Ia cuma sekedar cemilan. Kalau dia tak melawan, belut itu akan menelannya bulat-bulat. Saat itulah kesempatan untuk melawan datang. Tusuklah Black Mark ke lidahnya dengan tenang dan akurat. Ini mungkin takkan berhasil dengan senjata lain, tapi dengan Black Mark, bocah itu bisa menghasilkan serangan yang cukup kuat untuk sementara merobohkan lawan. Dan saat belut itu kesakitan, dia bisa lari melewatinya dan meletuskan bolanya. Kalau dia bisa melakukannya, dia bisa melewati ujian ini dan naik ke lantai berikutnya. Tapi, aku tak bisa memberitahukan cara ini pada anak itu. Pemandu hanya akan memberikan jalan pada mereka yang mampu melakukannya. Tapi, anak ini tak mampu melakukannya, jadi dia akan gagal. Karena itu, aku tak akan memberitahukan caranya. Ketimbang mati dengan harapan palsu, lebih baik setelah dia berlari selama berjam-jam dan menyadari batasannya, dia diselamatkan oleh Yuri. Lalu Evan kembali berkata di dalam hatinya, "Sadarilah batasan dan kelemahanmu, dan lupakanlah keinginanmu untuk menaiki menara ini. Hanya itu satu-satunya caramu untuk selamat." Lalu tiba-tiba Yuri yang melihat Bam yang terdiam saat di depan belut berkata, "Dia tidak kabur dari sana. Kenapa cuma berdiri di sana? Apa yang dia lakukan?" Lalu Evan yang sedang terkejut berkata, "Sedang apa kau?" Lalu Yuri berkata, "Lari dan letuskan bolanya. Apa yang kamu lakukan?" Dia berniat masuk ke dalam tubuh si belut. Lalu Evan terkejut dan berkata, "Apa dia mengetahuinya?" Lalu kemudian Bam pun dimakan oleh belut. Lalu Yuri berkata, "Dia hilang. Apa dia sudah gila? Aku harus mengeluarkannya." Lalu Evan menghentikan Yuri dan berkata, "Jangan Putri, memang seperti itulah cara mengalahkannya." Lalu Yuri berkata, "Apa-apaan kau? Maksudmu dimakan itu caranya untuk menang?" Lalu Evan berkata, "Bukan begitu. Lihat itu." Tiba-tiba Bam keluar dari mulut belut dan Evan berkata, "Dia berhasil keluar." Dia menusuknya dari dalam. Lalu Evan menjelaskan kepada Yuri, menghadapinya tanpa perlawanan itulah cara melewati ujian ini. Tapi untuk itu, dia harus berkonsentrasi dan menilai situasi secara cepat dan harus bernyali. Itulah tujuan ujian ini. Lalu Evan bertanya kepada Hiden, "Benar Tuan Hiden?" Lalu Hiden menjawab, "Mungkin begitu." Lalu Yuri berkata, "Mengapa tadi kau tak mengatakannya?" Lalu Evan menjawab, "Karena itu tak terlalu berguna biasanya. Seringkali meski seseorang mampu memikirkan apa yang harus ia lakukan, belum tentu mereka dapat melakukannya. Keberanian dan kebulatan tekad tak bisa muncul dengan mudah.
Keberanian dibangun atas kepercayaan diri yang didapat dari latihan terus-menerus. Tapi apa yang dia miliki sama sekali tak mirip dengan keberanian, maupun keteguhan hati. Rasa takut kehilangan orang yang dicarinya menelan semua ketakutannya atas hal yang lain. Lalu Yuri berkata, anak ini sudah gila. Kemudian Bam yang berlari meninggalkan belut tersebut langsung menusuk bola tersebut menggunakan Black Mark. Namun bolanya tidak terjadi apa-apa dan Bam tidak dapat menggerakkan bolanya. Kemudian Yuri yang tampak kesal bertanya kepada Hiden, bolanya kenapa? Ada bola yang tahan serangan Black Mark? Bahkan aku pun baru kali ini melihatnya. Lalu Hiden menjawab, ya, mungkin bola itu terbuat dari bahan yang bagus. Lalu Yuri berkata, kau main-main ya? Jadi sejak awal kau ingin dia gagal ujiannya bukan? Kelinci keparat, hentikan ujiannya. Lalu Hiden berkata, maaf, aku tak bisa melakukannya. Sekali ujiannya dimulai, hanya bisa diakhiri saat pesertanya menyerah. Lalu Yuri berkata kepada Bam, hai bocah, menyerahlah sekarang, kau takkan bisa lulus ujian ini. Tetapi Bam tidak menghiraukannya dan tetap menyerang bola tersebut dengan senjatanya, sehingga salah satu senjatanya hancur. Lalu kemudian tiba-tiba bola tersebut terbangun kembali. Lalu Yuri berkata, aku tak bisa menunggu lagi, aku harus turun dan memaksanya menyerah. Lalu tiba-tiba Evan menghentikan Yuri dan berkata, tunggu dulu putri, ada hal yang lain yang bisa dilakukannya. Dengan Black Mark bukan? Lalu Yuri berkata, apa maksudmu Evan? Kemudian Evan berteriak kepada Bam dan berkata, hei bocah, peganglah Black Mark, bicaralah padanya, mintalah bantuan padanya. Lalu Bam berkata, bicara ke Black Mark, apa maksudmu? Lalu Evan berkata, lakukan saja, kau tak punya waktu, kau mau mati ya? Lalu Bam berkata, baiklah, aku paham. Kemudian Yuri berkata kepada Evan, hei Evan, kamu sudah gila. Black Mark tidak pernah meledakkan kekuatannya untukku, sang pemiliknya. Dia tak akan mau menunjukkan kekuatannya pada orang asing. Lalu Evan berkata, Black Mark akan melakukannya. Aku ingat pada ucapanmu, Black Mark punya kepribadian tomboy, dan itulah sebabnya kau kesulitan mengendalikannya bukan? Kau bilang bicara padanya pun sulit, apalagi meledakkannya. Tapi sekarang itu bisa terjadi. Lalu Yuri berkata, omong kosong apa itu? Lalu Evan berkata, sebagai seorang navigator, perasaanku tajam, dia bisa melakukannya. Kemudian Bam yang berkonsentrasi dan memegang Black Mark berkata, ku mohon bantu aku naik ke menara ini. Lalu tiba-tiba Black Mark bicara, apa kamu sangat ingin naik ke atas? Kemudian Black Mark berubah menjadi seorang gadis dan berkata, apakah kau seputus asa itu untuk mencapai puncak menara? Lalu Bam berkata, apakah kau Black Mark? Lalu Black Mark berkata, emas, batu mulia dan perhiasan, buah ajaib dan keindahan surgawi, terlebih lagi bisa merasakan kekuasaan dan kejayaan. Jadi, apa yang mendorongmu menaiki menara di antara semua hal tersebut? Lalu Bam menjawab, tidak, aku hanya ingin Rachel. Lalu Black Mark berkata, apa itu? Itu nama perhiasan atau posisi kekuasaan? Apakah dia perempuan tercantik di dunia ini? Lalu Bam berkata, bukan, Rachel adalah temanku. Aku dulu menghabiskan waktu dengannya. Dia tak seindah permata, dan dia bukanlah perempuan tercantik di dunia. Dia perempuan yang tomboy, yang senang bercanda. Terkadang dia berbohong kepadaku, tapi dia adalah orang terpenting dalam hidupku. Kalau aku bisa menemukannya, aku tak perlu menaiki menara ini. Lalu Black Mark berkata, kau ini membosankan. Tapi bukan berarti aku tak suka dengan laki-laki sepertimu. Baiklah, aku akan membantumu cuma untuk kali ini. Lalu tiba-tiba Bam merasakan kekuatan pada pedang Black Mark dan berkata, kekuatan apa ini? Lalu Evan berkata, sudah kuduga.
Kemudian Yuri berkata, "Sungguhkah Blackman memberikan kekuatannya? Dia tidak pernah begitu kepadaku." Lalu Yuri dengan wajah kesalnya berkata, "Diskriminasi gender ya? Aku yakin begitu. Kamu masih muda dan kamu lepas kendali cuma karena dalam genggaman cowok manis." Kemudian Bam yang saat itu menusuk bola tersebut tiba-tiba terjadi sesuatu. Lalu Yuri berkata kepada Hiden, "Hei Hiden, keparat kau. Kau apakan bola itu?" Lalu Yuri menderaki Bam, "Pergi dari sana sekarang." Tapi tiba-tiba Bam tersedot oleh bola tersebut dan menghilang. Lalu Yuri dengan wajah kebingungan berkata kepada Hiden, "Kau kelinci sial, kau apakan bolanya?" Lalu Hiden menjawab, "Tidak aku apa-apakan. Aku hanya mengabulkan keinginannya." Lalu Yuri bertanya, "Bocah itu sudah naik? Sesungguhnya apa yang ada di pikiranmu?" Lalu Hiden berkata, "Aku cuma menguji mereka yang datang ke menara ini. Aku hanya mempersiapkan sebuah yang senilai dengan keinginan mereka. Inilah takdir administrator menara. Bukankah kau seharusnya mengikuti dia? Tuan Bam membawa Blackmart milikmu." Lalu Tuan Putri dengan tampak cemas berkata, "Kebiasaanmu itu menyebalkan. Ayo Ivan, kita cari dia." Lalu setelah Ivan dan Yuri pergi, Hiden berkata kepada seseorang, "Kau lihat tadi? Anak itu sudah naik. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Nona?" Lalu di tempat lain, Putri Yuri yang sedang kesal berkata, "Dasar kelinci sialan, suatu saat kupingnya kucabut. Bagaimana caranya menemukan bocah itu lagi?" Kemudian Yuri yang melihat Ivan termenung berkata, "Sedang pikirkan apa kau?" Lalu Ivan berkata, "Tidak, hanya saja anak itu. Apakah dulu aku seperti dia saat pertama kali naik ke menara ini?" Lalu Yuri berkata, "Tidak, kau terlihat beda." Lalu Ivan dengan wajah kesalnya berkata, "Apa kau hanya tertarik dengan wajah seseorang?" Lalu Ivan kembali berkata, "Tuan Putri, dia juga akan berubah bukan? Ada begitu banyak hal di menara ini yang belum pernah dia lihat atau dia rasakan. Akan ada kecantikan yang luar biasa, atau kekuatan yang akhirnya akan menarik perhatiannya. Akankah dia akan terus mengikuti temannya apapun yang terjadi? Mungkinkah ada gairah yang tak tergoyahkan seperti itu? Aku tak lagi ingat alasan datang ke menara itu. Dia akhirnya akan berubah seperti ini kan? Seperti kita semua." Lalu Yuri mencekik leher Ivan dan berkata, "Brengsek, jangan bawa-bawa aku. Apa maksudmu kita?" Lalu Ivan berkata, "Memangnya salah, kita kan partner." Lalu Yuri meninggalkan Ivan dan berkata, "Jangan terlalu serius, temukan saja keberadaannya." Lalu Ivan berkata, "Bukankah dia akan berada di lantainya Ivan Kill?" Lalu Yuri berkata, "Lantainya Ivan Kill? Maksudmu lantai ujian?" Lalu Ivan berkata, "Ya, undangan biasa akan ke sana dulu saat datang ke menara ini. Lantai ujian adalah tempat para kandidat menguji kualifikasi mereka untuk bisa naik. Jadi, kurasa Tuan Hiden mengirimnya ke sana." Lalu Yuri berkata, "Lantai ujian di sana agak berbahaya. Ayo kita menyusup ke lantai ujian. Kita bawa dia keluar dari sana dan ambil Blackmarkku." Lalu Ivan berkata, "Tidak, kita dilarang pergi ke sana." Lalu Yuri berkata, "Terserah, tunjukkan jalannya wahai navigator kelas A." Lalu Ivan berkata, "Kenapa sih kamu tak mau ikut aturan?" Kemudian Yuri berkata, "Oh Ivan, kau masih sama seperti dulu. Paling tidak, sama seperti saat aku bertemu denganmu." Lalu Yuri dengan wajah tersenyum berkata, "Kau masih juga pendek." Kemudian Ivan dengan wajah jengkel berkata, "Jangan ledek pembawaan rasku." Lalu Yuri pergi dan berkata, "Ayo Ivan." Baiklah, part 2 selesai. Nah, sebelumnya admin memohon maaf apabila di video-video admin masih banyak kekurangannya, karena admin masih sementara proses belajar. Jangan lupa terus dukung dan support admin dengan cara subscribe, kemudian share ke teman-teman kamu agar admin jadi semakin semangat dalam membuat video.
Sekian dan terima kasih.